Apa kabar kalian malam ini? Aku pengen ngebahas lagi pinjaman uang online yang kali ini dari aplikasi pinjam modal ya. Aplikasi yang memang sudah cukup senior, sudah terdaftar di OJK dan AFPI. Dan kali ini kita pengen review bagaimana sih kehebatan dari aplikasi pinjam modal ini ya. Buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua informasi-informasi terbaru seputar pinjaman uang online di channel kita secara gratis. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Mudah-mudahan rezeki kalian dilancarkan dan semua urusan kalian dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ini kita udah masuk di aplikasi pinjam modal dan kita pengen review dan apa saja persyaratan untuk melakukan pinjaman uang online di aplikasi pinjam modal ini, dan berapa limit yang diberikan, berapa biaya administrasi dan bunga dan dendanya, supaya kita nanti bisa tahu apa saja yang harus dipersiapkan untuk bisa berhasil melakukan pengajuan pinjaman modal di aplikasi ini. Jadi untuk saat ini kita pengen khusus ya untuk di pinjaman umum. Kalau BFI Finance ini biasanya pinjaman khusus untuk karyawan BFI ya. Tapi karena kita bukan tuh karyawan dari BFI, kita pengen yang ambil di jalur umum ya. Ini dia, kita pengen klik dulu. Jadi mereka buat attention, hai sahabat pinjam modal, mengingat adanya keterbatasan layanan saat ini, maka pinjam modal akan memproses pengajuan pinjaman kalian menjadi lebih selektif. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih ya. Jadi hampir semua aplikasi pinjaman uang online saat ini ya mereka sedang memilih dan memilah para nasabah yang memang bisa dipercaya untuk bisa melakukan pengajuan pinjaman uang online ya. Jadi memang yang namanya pinjaman uang online ini memang hanya berdasarkan kekuatan data. Itu yang pertama, dan yang kedua hoki-hokian. Jadi kalau kalian masih sering ditolak sama aplikasi pinjaman uang online, mungkin kalau saran aku ya kalian lebih sering lagi mencoba secara berulang. Yang namanya pinjaman uang online ini kan kita nggak langsung tatap muka ya. Jadi mereka hanya melihat beberapa data-data yang kita kirimkan dan mereka mengevaluasi itu secara mandiri, artinya sesuai dengan kekuasaan dari perusahaan mereka, dan kita tidak langsung ketemu. Jadi kalau seandainya data-data tersebut memang dianggap belum mampu untuk bisa melakukan pinjaman, maka mereka tidak akan loloskan. Atau mungkin seperti yang aku bilang tadi ya, ini seperti hoki-hokian. Dan termasuk di aplikasi pinjam modal ini ya. Dan kita pengen review dulu berapa sih total biaya yang dikeluarkan dengan pinjaman yang mau kita ajukan. Jadi saran aku kalian memang harus lebih selektif juga ya untuk memilih aplikasi pinjaman uang online apa yang memang benar-benar bisa membantu kalian. Jadi kalau seandainya kalian ingin menyelesaikan masalah dengan melakukan pinjaman uang online, nggak taunya malah nambah masalah baru. Itu yang kita nggak mau. Jadi kita memang hanya nge-review pinjaman uang online yang memang benar-benar bisa membantu kalian. Dan sebelumnya aku pengen ngingetin dulu buat kalian yang mungkin belum punya pengalaman untuk melakukan pinjaman uang online tersebut, ada baiknya kalian harus membaca dulu semua persyaratan dan ketentuannya. Dan carilah pinjaman uang online yang berani transparan. Berapa biaya-biaya yang harus kita bayar, tanggalnya berapa lama, tenornya berapa lama, kita harus tahu itu. Jadi jangan langsung sembarangan dan tergiur dengan iklan-iklan yang memang mungkin bisa menyesatkan ya. Oke, ini kita udah masuk di limit ya. Jadi untuk di aplikasi ini limit tertinggi di awal itu sampai dengan 3 juta rupiah. Dan kita nanti langsung proses lanjutkan apa saja yang perlu kalian persiapkan. Jadi ini kita di limit terendahnya untuk aplikasi ini 1 juta rupiah, lumayan tinggi untuk di tahap awal. Dan lama pinjamannya sampai dengan 3 bulan, dengan detail pinjaman bunganya itu 190.500 dan biaya adminnya 267.500. Jadi nanti total pengembaliannya menjadi 1.458.000. Cicilan per bulannya itu 486. Jadi lebih memudahkan kalian untuk melakukan pembayaran. Jadi pembayarannya dilakukan cicilan secara per bulan. Setelah dikenakan biaya bunga dan biaya admin itu menjadi 1.458.000. Jadi kalau kita genapin
1.500.000 misalnya ini, jadi biaya per bulannya itu yang harus kalian siapkan itu Rp500.000. Dan untuk pembayaran, sebelumnya aku pengen ngingetin dulu buat kalian yang ingin melakukan pembayaran di semua aplikasi pinjaman uang online saat ini menggunakan kode virtual akun. Jadi kalau ada yang nagih-nagih yang minta-minta sama kalian tidak menggunakan kode virtual akun atau menggunakan nomor rekening pribadi, itu sudah bisa dipastikan tidak resmi. Dan hampir semua aplikasi pinjaman uang online saat ini sudah menggunakan kode virtual akun. Jadi bagaimana menurut kalian kalau kalian pinjam 1 juta dengan lama pinjamannya 3 bulan, angsuran per bulannya itu sekitar Rp500.000. Ya masih lumayan banyak tapi juga tidak terlalu berat ya. Itu untuk di angka 1 juta. Kita pengen naikin dulu lagi di angka 1.500.000. Jadi kalau 1.500.000 angsuran per bulannya itu 729.000. Itu kalau untuk di angka 1.500.000. Bagaimana menurut kalian? Silahkan dipikir-pikir dulu sesuai dengan kemampuan kalian ya. Itu untuk di angka 1.500.000. Kita pengen naikin di angka 2 juta. Ini dia di angka 2 juta. Nanti kita total pembayarannya menjadi 2.916.000. Berarti kita dikenakan bunga dari 2 juta itu sekitar Rp300.000 lebih kurang ya. Walaupun ini 916.000, kita genapkan saja 900, berarti kita dikenain bunga per bulannya itu 300.000. Dan kalau diestimasikan dari pembagian 2 juta rupiah, berarti 1 jutanya itu dikenakan 150.000, sekitar 15% lah atau 16% lebih kurang dari total pinjaman kalian 2 juta rupiah. Kita pengen naikin lagi menjadi 2.500.000. Ini dia di angka 2.500.000. Cicilan per bulannya itu 1.215.000 selama 3 kali. Jadi untuk biaya bunganya itu lumayan ya, lumayan besar juga lah, sekitar 476.000. Dan biaya adminnya ini yang lumayan banyak ya, sekitar 668.750. Tapi ini lebih mending ya ketimbang yang tenornya 7 hari, 14 hari, bunganya juga udah melilit, yang bisa buat kalian pening. Dan hati-hati jebakan semua pinjaman uang online. Jadi ketika kalian sudah berhasil melakukan pinjaman di sebuah pinjaman uang online tapi kalian belum sanggup bayar, nanti akan ada jebakan-jebakan Batman dari debt collector atau tim penagihan aplikasi pinjaman uang online tersebut. Jadi kalau seandainya kalian disuruh, itu biasanya berdasarkan pengalaman kita ya, ketika kita telat bayar itu mereka memaksa kita untuk melakukan pinjaman uang online di aplikasi yang lain lagi. Itu sama dengan menambah hutang, menambah beban kalian, dan kalian memang harus mengeluarkan uang lebih untuk membayar aplikasi tersebut, baik itu biaya administrasi dan bunganya. Jadi solusi membayar hutang itu cuma satu ya, kita bayar hutangnya, jangan menambah hutang yang baru. Jadi kalau kalian menambah hutang yang baru sama dengan menambah beban yang baru juga. Itu udah 2.500.000. Kita pengen naikin di limit tertinggi dari aplikasi ini 3 juta rupiah. Ini dia 3 juta rupiah. Jadi dengan durasi pinjaman yang masih sama selama 3 bulan ya. Kalau kita pinjam 3 juta rupiah, itu kita dikenakan biaya bunganya sampai dengan 571.500 dan biaya adminnya 802.500. Jadi nanti total pengembaliannya menjadi 4.374.000. Dikenakan bunga sebesar 1.374.000 dan cicilan per bulannya itu 1.458.000 rupiah. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian masih sanggup? Dan apakah kalian sudah pikir-pikir bagaimana dengan biaya bunga dan biaya admin yang harus kalian bayar? Dan kalau kalian memang ingin melanjutkan, kalian tinggal klik lanjutkan. Dan di sini kalian disuruh untuk mengisi beberapa data-data yang ini menurut aku sih masih cukup relevan, artinya juga tidak terlalu yang bagaimana begitu ya. Dan di sini kalian disuruh untuk memasukkan beberapa identitas pribadi seperti nomor KTP, itu yang harus sesuai dengan KTP, dan usahakan KTP kalian itu tidak blur atau memang masih terlihat jelas ya. Itu untuk di tulisan-tulisannya harus jelas. Pendidikan terakhir aku saranin untuk diploma atau sarjana. Tempat tanggal lahir kalian silahkan masukkan sesuai dengan KTP. Status menikah silahkan diisi, tanggal lahir dan nama ibu kandung. Jumlah tanggungan kalian sudah menikah dibuat, kalau yang belum dibuat 0. Agama kalian, nomor rekening dan nama akun. Jadi cukup gampang memang untuk di aplikasi pinjam modal ini. Tapi memang kalian harus memang
benar-benar mengkalkulasikannya dan menghitung ini secara terinci supaya nanti kalian tidak memiliki rasa penyesalan di belakang hari. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi kalian sebelum melakukan pinjaman uang online ya. Dan aku juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Mudah-mudahan segala urusan dan rezeki kalian dilancarkan. Dan buat kalian yang mungkin saat ini sedang memilih dan memilah aplikasi pinjam uang online, pesan aku silahkan pilih aplikasi yang berani transparan. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.